Kami ingin mendekati-Mu secara sengaja karena kami tahu di dalam hadirat-Mu persoalan kami selesai. Lebih daripada sekedar mencari solusi untuk problema, kami masuk hadirat-Mu karena kami haus dan lapar akan kebenaran. Dan karena kami mengasihi-Mu Tuhan, kami rindu, kangen istilahnya. Kami ingin berada di dekat-Mu sebab hanya dekat Allah saja kami boleh tenang. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu yang indah melalui hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, beri kemampuan yang datangnya dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Sebuah pesan yang saya bawa, yang tidak akan pernah kadaluarsa, nggak pernah kuno, yaitu bagaimana dekat dengan Allah. Mau dikemas gimana pun juga, intisari ini kita butuhkan setiap hari. Sebab hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, bahwa dialah gunung batuku, kekuatanku. Saya ajak kita sama-sama membuka di kitab Yakobus kali ini. Surat Yakobus pasal 4, ayat 7 sampai 10. Saya baca dulu ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Bagaimana dekat dengan Allah? Kita telusuri ayat ini satu persatu. Pertama-tama di atas segalanya, tunduklah kepada Allah dulu. Karena itu tunduklah kepada Allah, baru lawanlah iblis. Dari mana kuasa kalau kita nggak tunduk dulu? Kita nggak boleh memakai nama Tuhan dengan sembarangan, main tengking-tengking saja. Banyak orang suka memakai atau memanfaatkan seorang petinggi, pejabat, orang berkuasa, berpengaruh. Tapi sekalipun demikian, wewenang itu dari hubungan. Kalau kita cuma pakai nama juga tidak ada otoritas di dalamnya. Tuhan juga tidak bisa kita pakai namanya dengan sembarangan. Tunduk kepada Allah itu hubungan. Tanpa penundukan kepada Tuhan, tidak mungkin kita bisa menjalin hubungan dengan Allah. Orang yang memberontak kepada Tuhan tidak mungkin punya hubungan yang baik dengan Allah. Tuhan juga tidak bisa dekat dengan orang itu. Tuhan juga tidak mau menolong dia. Jikalau hati kita memusuhi Tuhan secara sengaja, lain cerita kalau kita punya kelemahan ya, namanya kita ini sekalipun sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ini masih manusia penuh dengan kekurangan. Kita berusaha, kita nggak mau begini, kok aku jadi begitu ya. Padahal bukan kemauanku, itu lain cerita. A struggling Christian, orang Kristen yang masih bergumul dengan dosa. Tapi pendosa yang keras kepala, yang memang jelas-jelas serta-merta menentang Allah, gua mau gini, lu mau apa? Itu lawan kata tunduklah kepada Allah. A rebel atau seorang pemberontak tidak mungkin bisa dekat sama Tuhan. Tapi tunduklah kepada Allah juga ada di dalamnya dimensi komitmen. Apa yang disebut dengan penundukan kepada Tuhan? Kalau nggak ada komitmen-komitmen yang jelas. Kekristenan itu bukanlah satu daftar jangan isinya hanyalah larangan. Bukan sih. Kekristenan itu hubungan yang indah dengan Tuhan, hubungan yang pribadi. Kalau Tuhan itu adalah seorang pribadi yang nyata, maka tentunya ada yang Tuhan suka, ada yang Tuhan benci. Kalau kita mau menjalin hubungan dengan seseorang, ya jangan lukai hatinya secara sengaja. Kita harus belajar mengerti apa yang disukai oleh orang itu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita berdoa, kita saat teduh bukan supaya kita masuk surga. Dan ada orang yang menentang aktivitas-aktivitas demikian. Kenapa sih diharuskan ini, diharuskan itu?
Kan Tuhan yang penting melihat hati. Loh, ada komitmen-komitmen tertentu itu yang menyenangkan Tuhan. Dan itu sangat-sangat membangun hubungan. Misalnya Anda pacaran. Kalau Anda tidak luangkan waktu, ya bagaimana bisa kenal pasanganmu? Bagaimana tahu kalau dia memang pasangan hidupmu? Memang betul, saat teduh itu bukan paksaan. Baca Alkitab contohnya, kan bukan hukum Taurat. Tapi kalau kita tidak punya komitmen-komitmen yang membangun hubungan kita dengan Tuhan, ya hubungan kita pasti rapuh. Hubungan kita tidak akan sekuat itu, hati kita selalu rawan dosa. Meskipun ini bukan paksaan, baca Alkitab berapa pasal bukan keharusan, berdoa setiap pagi. Itu bukan berarti kalau kita tidak lakukan itu lalu Tuhan marah dan murka, tetapi kenali komitmen-komitmenmu. Kalau kita sungguh-sungguh menunduk pada Allah, maka kita akan punya komitmen-komitmen yang bagus. Yang kita bangun dengan Yesus. Contohnya baca Alkitab. Itu komitmen yang tidak boleh diambil oleh kesibukan dalam hidup saya. Apapun terjadi, doa itu hukumnya harus dalam hidupku. Kalau saya tidak punya komitmen-komitmen tersebut, akan susah untuk saya menunduk pada Tuhan sepanjang hari. Kalau dari awal saya tidak bangun hubungan, hati saya ini cenderung lari dari hadiratnya. Tunduklah kepada Allah juga ada elemen-elemen komitmen di dalamnya. Komitmen menjaga kekudusan, komitmen ke gereja. Nggak ke gereja emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa. Cuman kalau kita jatuh cinta itu kan pasti kita yang ngotot mau ketemu ya kan. Tapi kalau orang sakit mah kan jadi nggak nafsu makan. Kalau kita tidak ada selera untuk ke gereja, pratanda ada sesuatu, something is wrong spiritually. Akan ada sesuatu, memang ada sesuatu yang salah secara rohani. Ya nggak bisa, kalau kita mau ke gereja emangnya mau dipaksa. Tapi pasti ada sesuatu, entah dulu pernah dikecewakan, pernah trauma, atau sekedar suam-suam kuku, atau sudah kehilangan kasih mula-mulanya, udah nggak menggebu-gebu lagi pelayanan. Udah gak kepingin ketemu saudara seiman. Individualistisnya lebih tinggi daripada kepingin berkomunitas yang sehat secara rohani. Apa komitmen yang sudah mulai goyang? Dan Anda tahu bahwa komitmen-komitmen itu mendekatkanmu pada Allah. Kalau kita tidak lagi kokoh dalam komitmen-komitmen itu, kecenderungannya nanti komitmen-komitmen yang bagus tersebut akan tergantikan dengan komitmen-komitmen lain yang menjauhkan kita dari Tuhan. Misalnya dulunya aktif pelayanan, sekarang lebih banyak main game. Nggak ada yang salah loh, saya nggak ngomong bahwa ini boleh, itu nggak boleh, enggak lah. Kalau itu bukan jelas-jelas dosa, jelas-jelas melanggar firman Allah, moderat saja. Segala sesuatu halal, tidak semuanya berguna. Janganlah kau kembali diperbudak oleh sesuatu, karena Kristus sudah memerdekakanmu. Misalnya, komitmen-komitmen tersebut mulai rapuh, mulai sirna, mulai pudar, mulai luntur. Biasanya akan tergantikan dengan hal-hal lain yang cenderung membuat candu dalam hidup kita. Karena Tuhan itu tidak tergantikan. Kalau Tuhan sudah kendor dalam hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan sudah kendor maksudnya, pasti kita cari sesuatu untuk memuaskan lubang donat itu di hatimu. Pasti sesuatu. Hobi, teman, apapun juga tidak bisa menggantikan Tuhan. Lalu ada ayatnya berikutnya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Coba katakan lawanlah iblis. Iblis itu mesti ditegasin. Jadi kita harus secara sengaja tutup semua pintu. Tutup pintu aja masih ada angin masuk kok, masih bisa masuk angin. Kita sudah jaga dengan segala waspada aja, hati itu masih dicobain untuk salah. Tapi ada orang-orang tertentu, kenapa tidak pernah bebas dari dosa? Karena memang mereka mengizinkan iblis terus menggoda. Lawanlah iblis itu berarti jangan buka celah. Jangan izinkan dia, mesti tegas sama dia. Nah hal-hal apa, baik itu aktivitas atau barang, atau sesuatu apapun kadang-kadang juga tidak materialistis, tidak dalam wujud jasmani, misalnya pemikiran-pemikiran yang salah, kepahitan di dada, menyimpan kesalahan orang lain.
Apakah itu yang selalu menarikmu mundur? Apakah hal-hal tersebut yang selalu menjadi pintu iblis kembali dan terus-menerus mencobaimu di area yang sama, jatuh bangun di sana? Misalnya beberapa orang jatuh di dalam area pornografi. Ya sudah, kalau gitu batasi. Kita harus tutup pintu. Itu aja pikiran kotor seringkali masih lewat kok. Tapi benda-benda yang membuat mudah kita lakukan hal itu yang harus dikekang. Itu harus ada remnya. Misalnya kalau sudah tahu kecenderungannya, ya udah jangan mencobai diri dong. Jangan HP-an terus sampai larut malam di rumah kos-kosan. Lalu cuman scrolling, akhirnya nanti akan surfing, nanti akan cari yang tidak-tidak. Misalnya di jam tertentu sudah jawab semua message-nya. Udah, berdoa sebelum tidur, lakukan aktivitas yang lain. Kalau yang suka musik mungkin bisa main gitar, ya nyanyi-nyanyi. Gantikan dengan sesuatu. Tutup pintu setan yang selalu masuk dari sana ketika kita itu nganggur, dan ketika pikiran kita kosong, dan ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, ngapain lagi ya, bosen aku. Tiba-tiba setan lewat, dosa aksesnya ada, mudah. Tidak ada disiplin yang menjagai. Misalnya di atas jam 8, udahlah aktivitasnya diganti. Lawanlah iblis itu berarti ada langkah-langkah praktis. Dan selama iblis masih diizinkan berada di sana dan dia tidak pernah kita tantang, tidak pernah kita konfrontasi, semua seperti sedia kala ya gitu-gitu melulu hidup kita itu dijatuhkan di area yang sama. Mana bisa kita dekat dengan Allah? Mau dekat terus jatuh, mau dekat terus dosa, terus rasa guilty, rasa bersalah, dosa lebih lagi, toh sudah terlanjur ya kan? Saya nggak hanya bicara tentang satu jenis dosa loh ya. Ambil prinsipnya universal, bisa diterapkan pada kebiasaan buruk manapun dalam kehidupan kita semua. Jangan buka celah gitu loh. Jangan buka celah. Coba Anda lihat apa yang bisa Anda ganti. Mungkin lifestyle, gaya hidup tertentu. Bagaimana bisa dekat sama Tuhan? Lah kalau duduknya selalu sama para pencemooh. Saya tidak berkata bahwa kita bisa meninggalkan dunia ini, kecuali nanti suatu hari kita meninggal dunia. Sampai kapanpun kita akan selalu ketemu dengan orang berdosa seperti kita. Cuman hanya beda aja visinya. Visi kita adalah hidup kudus. Visi mereka masih bangga dengan dosanya. Kita nggak lebih hebat, lebih suci nggak. Tapi kita sudah diselamatkan. Malah justru kita berbelas kasihan. Tapi apakah kesamaan antara Baal dan Kristus? Apakah kesamaan antara kegelapan dengan terang? Apakah kesamaan bait suci dengan berhala? Apakah kesamaan antara Tuhan dan setan? Jangan menjadi pasangan tidak sepadan. Nah kalau kita hangoutnya sama orang-orang itu, bukannya mereka jadi ladang penginjilan, kita doakan, kita ajak ke gereja, tapi mereka yang ajak kita ke dosa, bukan kita yang tarik mereka. Ya tapi gak apa-apa kan, saya ikut mereka dulu supaya saya bisa nanti bawa mereka ke gereja. Gak perlulah Tuhan untuk korbankan seorang anak untuk menyelamatkan seorang pendosa. Kalau kita hangoutnya sama orang-orang itu, terus ngomongnya negatif tentang gereja, tentang orang Kristen, dan suka mentertawakan tentang Kristus, bahkan sumpah serapah mereka itu sering keluar kata Jesus. Kok bisa tahan ya? Kok kita nggak melawan iblis? Mereka bukan iblisnya ya. Tapi situasi ini very demonic. Situasi ini penuh dengan setan atas hidupmu. Anda tahu bahwa atmosfer ini jerat dalam hidup Anda. Kok nggak keluar, nggak dilawan, malah berkawan. Lawanlah iblis itu berarti mungkin dalam konteks beberapa orang itu berarti memutuskan hubungan. Bukan sama sekali artinya tetap kenal tapi menjauhi. Dan kita doakan supaya suatu hari mereka yang ikut kita. Tapi kalau perlu putuskan hubungan. Misalnya kalau itu zaman dulu sudah syarat narkoba. Contohnya Anda mesti ganti semua kali. Nomor dan sebagainya. Untuk supaya mendekat kepada Allah, kita mesti menjauhi beberapa. Untuk mendekat kepada Tuhan, kadang-kadang kita harus menjauhi beberapa orang yang kita sebut kawan. Bahkan kalau perlu putus hubungan. Kalau hubungan itu toksik benar.
Jangan-jangan yang toksik kitanya, bukan mereka. Ya kita yang harus bertobat dulu. Kalau yang toksik kita ya kita bukan putus hubungan sama mereka, ya kita harus berubah. Kita harus putus hubungan dengan dosa pribadi kita, rebellion dan pemberontakan kita. Lawanlah iblis itu berarti ada langkah-langkah praktis untuk menjauhi apa yang mendukakan Allah. Ada langkah-langkah yang sangat-sangat tegas untuk berkata tidak ke satu sisi supaya bisa berkata iya ketika dia memanggil nama kita. Seperti lagu sekolah minggu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab, ya. Sebelum kita bisa jawab Tuhan ya, kita harus jawab tidak dulu kepada orang-orang yang mengajak kita untuk memberontak kepada firman. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kerap kali kita menuduh Tuhan, Tuhan itu kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan jauh? Kenapa Tuhan tidak dengarkan doaku? Kenapa Tuhan tidak jawab-jawab juga? Sebenarnya jangan kita itu menuduh Tuhan, karena Tuhan itu sudah datang, mati di kayu salib. Nggak bisa lebih dekat lagi. Namanya pun Immanuel, Allah beserta. Hei, dia selalu ada di sana. Dengan kata lain, dia selalu ada di sini. Mungkin yang jauh bukan Tuhan kali, kitanya yang jauh. Makanya Tuhan mau mendekat, nggak bisa. Karena kita memang menjauhi dia. Mungkin bukan dengan mulut kita menjauhi, tapi dengan tindakan kita, dengan lifestyle gaya hidup kita. Kadang-kadang terasa jauh, suara kita itu nggak nyampe ke Tuhan. Bukan karena Tuhan yang jauh, kita yang menjauhi. Makanya di sini dibalik sama Yakobus yang dapat hikmat Allah. Kamu mau dekat sama Tuhan, jangan suruh Tuhan lebih dekat lagi. Kamulah yang mendekat kali ini. Mendekatlah kepada Allah, ada janji. Dan ia so pasti akan mendekat kepadamu. Tuhan itu nggak pernah menolakmu. Tuhan itu nggak pernah jijik sama kita. Tuhan nggak pernah, orang berdosa ini, pendosa ini, nggak pernah. Tuhan nggak pernah seperti itu terhadap anak-anaknya, sekalipun anak-anaknya jatuh dalam dosa. Tuhan benci dosanya, bukan benci pendosanya. Pemberontakan sih Tuhan benci, karena pendosa yang berontak itu nggak hanya berbuat dosa. Dia bangga sama dosanya. Gua mau gini, lu mau apa? Jadi pemberontak nggak bisa ketemu Tuhan. Pendosa bisa. Daud bertobat, Mazmur 51. Berapa banyak cerita pemungut cukai yang menepuk-nepuk dadanya pulang dibenarkan. Di bait suci itu Yesus memberi ilustrasi orang yang begini justru diampuni. Mazmur, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang pelanggarannya tidak diingat oleh Tuhan, Mazmur 32. Pemberontak nggak bisa ketemu, pendosa bisa kalau dia mau sungguh-sungguh bertobat dan dia menyesali perbuatannya. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Please tangkap itu. Jadi jangan lagi kita menuduh Tuhan kok jauh. Jangan punya rasa curiga. Jangan fitnah. Fitnah kok yang maha kuasa. Tahu diri, mau sendiri. Oh ternyata aku yang jauh. Ya sudah, kalau kita mau dekat ya kita tinggal mendekat kan. Lihat ya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalimat ini, ayat 8b, mengajarkan kita untuk selalu hidup dalam roh pertobatan. Hidup dalam roh pertobatan itu bukan berarti bertobat, minta ampun melulu, bukan. Tapi roh pertobatan itu berarti hidup dengan nurani yang kudus. Tahirkanlah tanganmu itu berarti sering-sering cuci tangan. Itu bukan berarti terus pengakuan dosa, tapi jaga hati dengan segala waspada. Hai kamu orang-orang berdosa. Kata berdosa di sini nih bagus, dalam bahasa Yunani kuno yang dipakai untuk perjanjian baru, Septuagint itu artinya hardened sinner, bukan cuma seorang yang berdosa, tetapi seorang berdosa yang mengeraskan hatinya. Sudahlah, jangan keras-kerasan sama Tuhan, pasti kalah. Tahirkan tanganmu, jangan keraskan hatimu, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hiduplah dalam roh pertobatan itu maksudnya gini. Bukan berarti kita selalu menyadari, aduh was, aku dosa apa lagi ya? Wah, hidup kayak gitu juga gak bisa. Karena kasih melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kita hidup dalam ketakutan terus dihukum Tuhan, ketakutan terus menerus, jangan-jangan kita berdosa, itu berarti kita gak punya rasa aman.
Kalau kita nggak punya rasa aman, overthinking kayak gitu, nggak bisa ada damai sejahtera. Itu juga bukan caranya sih jaga kekudusan. Jaga kekudusan itu waspada sih waspada. Waspada, tetapi tidak paranoia, tidak paranoid. Hiduplah dalam roh pertobatan itu berarti tenanglah. Dan kalau kita merasakan sedikit ada spot, ada bercak dalam nurani kita, beresin. Beresin sama Tuhan. Tuhan, sorry kayaknya tadi aku bercandanya agak keterlaluan sama temanku. Aku belajar dari pengalaman ini. Thank you Tuhan sudah ampuni. Kalau ada orang yang dilukai, kalau hanya Tuhan yang terluka, kalau kita hanya melukai hati Allah maksudnya, ya sudah minta maaf. Tapi kalau ada pihak ketiga, orang lain juga turut kita lukai lewat kata-kata kita, ya kita juga bertanggung jawab sebagai good citizen, sebagai warga negara yang baik, warga negara sorga. Atau warga negara Indonesia, sesama itu tetanggamu, ya perlu say sorry lah ya. Tuhan sudah ampuni, tapi orang itu kan juga perlu tahu kalau Anda menyesali perkataan Anda. Sorry ya bro, sorry ya. Hidup dalam roh pertobatan itu kayak gitu. Nah sekarang saya bahas satu lagi ya di sini ya. Bisa nggak sih orang itu kehilangan keselamatan? Kayak kok tergerak ngomong ini. Gini, ada dua tipe orang Kristen. Yang sama-sama pernah terima Tuhan. Dua spektrum, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Saya bicara tentang ekstrim satunya dulu. Orang itu dulu pernah terima Tuhan, tapi sekarang hidup sembarangan. Sungguhan doa nggak ada bedanya. Baca nggak baca Alkitab hanya buku, textbook katanya. Ke gereja, buat apa? Saya nggak perlu. Paling-paling misalkan baguslah itu kalau sudah bisa 1 kali setahun ke gereja pas Natal. Lalu sekarang sleeping around di mana-mana, tidur sana, tidur sini, tidur sama semua. Dan semua dosa dunia yang dicoba oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan, pokoknya semua yang lagi trending, dia nggak ketinggalan. Kira-kira orang itu kehilangan keselamatannya nggak ya? Menurut saya malah pertanyaan saya bukan apakah orang itu kehilangan keselamatan, tapi apakah orang itu dulu sungguh-sungguh diselamatkan. Kalau orang itu sungguh-sungguh diselamatkan, kan dia percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus nggak gitu kelakuannya. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita pasti percaya. Kalau Tuhan bilang itu buruk, kita percaya itu buruk. Kalau Tuhan berkata itu jangan, kita percaya itu jangan. Kalau Tuhan berkata begini jalan hidupnya, akulah jalan kebenaran, kita pasti telusuri jalan itu. Kalau kita sungguhan percaya loh ya sama Tuhan, kita juga berarti percayakan keputusan hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Saya nggak yakin orang itu sungguh selamat. Mungkin dia dulu pernah ikut mengucapkan doa terima Tuhan, tetapi hatinya tak pernah sungguh-sungguh menerima Yesus. Spektrum atau ekstrim satunya, orang ini pernah terima Tuhan, hidupnya nggak sempurna, masih struggle bergumul dengan dosa, jatuh bangun kadang-kadang di area sama. Ya seperti siapa? Seperti Anda dan saya. Ada orang itu yang kelemahannya di mulutnya, itu gitu terus, dan dia proses Tuhan di area itu. Ada yang lemah di matanya, ada juga yang hatinya mudah give up, ya. Ada juga yang gampang marah, emosian. Wah Tuhan, aku belum sempurna, dikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat. Yesus ubahku, sekalipun nampak lambat, namun ku tahu suatu hari ku akan sempurna nanti. Tapi sekali ada bercak, misalnya dia berbuat satu salah, dia rasa kayak gak enak gitu sama Tuhan. Rasanya Tuhan sorry ya, Tuhan sorry ya, Tuhan sorry ya. Kayak ada conviction, seperti ada Roh Kudus yang menginsafkan, seperti ada templakan roh. Kayak rasanya itu gerah. Jadi sama Tuhan itu ada rasa sungkannya. Beginilah saya translate atau menerjemahkan roh takut akan Tuhan. Itu ada rasa sungkan sama Tuhan. Tuhan itu sudah begitu baik sama aku kok bisa begitu, kok teganya. Sorry ya Tuhan, sorry ya. Kadang-kadang sorry-nya pun dia sorry-sorry terus. Mungkin karena dia belum dewasa iman, pemahaman tentang grace kasih karunia juga belum lengkap. Dia merasa kayak, aduh gimana sampai seseorang beritahu Tuhan sudah mengampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi seperti wanita berzina yang tertangkap basah. Plong dia hatinya. Orang seperti ini nggak sempurna, sama orang yang tadi. Cuman ini beria-ria. Yang ini berusaha. Dia berusaha untuk hidup benar. Yang ini berusaha untuk hidup salah. Yang satu ini, yang berusaha hidup salah ini tidak hidup dalam roh pertobatan. Yang berusaha hidup benar ini hidup dalam roh pertobatan. Nangkep ya?
Itu bedanya. Lanjut lagi ya. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan sukacita. Ini yang disebut dengan meratapi yang Tuhan ratapi, tertawa atau sukacita untuk apa yang menyenangkan hati Allah. Di ayat 9 ini kita diajari untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ini harus ada perubahan hati. There must be a change of attitude. Akan ada sikap hati yang berubah di dalam diri kita. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, yang bisa apa itu ya? Saya jadi ingat beberapa lagu tapi lupa liriknya sama sekali malahan. Tapi saya tahu lagu itu bunyinya seputar, kasih aku hati Tuhan yang menangis saat kau menangis, yang tersenyum saat kau tersenyum. Untuk apa yang melukai hatimu, biarkan hatiku terluka pula. Untuk apa yang menyenangkan hatimu, aku turut bahagia. Ini harus ada perubahan sikap hati. Untuk mau dekat dengan Tuhan itu tidak bisa lewat kulitan atau aktivitas praktis saja, langkah-langkah praktis atau aktivitas-aktivitas yang disengaja. Tapi kalau kita mau berubah, itu harus luar dalam. Dalam bahasa Inggrisnya inside out, from the inside first, dari dalam dulu baru berubah keluarnya. Yesus kan menegur ahli Taurat, hai kamu orang munafik, kamu itu seperti gelas yang kotor dalamnya tapi depannya itu kinclong-kinclong, yang seperti bersinar, seperti kuburan yang diaspal dan dicat putih bagus begitu, tapi dalamnya itu penuh dengan cacing dan kebusukan. Tuhan bilang kalau kamu mau berubah dari dalam hatimu, berubah dari dirimu dulu. Jangan balok di mata orang kelihatan, selumbar di mata sendiri, dibiarkan. Kamu berubah itu dari dalam. The change of heart. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Change my heart, oh God. Make it ever true. Bahasa Inggrisnya, jadikan hatiku tulus selalu. Change my heart, oh God. May I be like you, supaya aku menjadi seperti dirimu. Terakhir ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Gampang lah. Kalau teorinya banyak kita gak bisa ingat. Sederhana. Keep your pride low. Pastikan jaga kesombongan hati kita itu di titik terendah. Seperti kolesterol harus dijaga kan. Kita tes darah, yang apalagi yang udah berusia. Nah, banyak orang juga makan obat untuk menurunkan kolesterolnya, termasuk minyak di tubuh, minyak di dalam darah. Ya dokter yang paling tahu. Kenapa kita harus jaga level kolesterol rendah, supaya nanti jangan penyakit-penyakit serius terjadi. Jangan sampai serangan jantung, jangan sampai stroke, jangan sampai ini dan itu. Kalau kita itu bisa jaga our pride, kesombongan kita itu di titik terendah selalu. Mau sombong, tarik diri sendiri turun. Mau sombong, mau angku, tarik turun. Mau gede omongnya, turunkan lagi. Gede kepalanya, kempiskan lagi. Saya rasa itu paling enak sih. Karena orang seperti ini akan punya kesempatan yang sangat besar untuk dekat sama Tuhan. Ya, kemungkinannya sangat besar sekali untuk orang itu dekat dengan Allah. Karena ketika kita rendah hati itu kita mudah diajar. Dan kita mudah diajari. Orang yang rendah hati itu lebih jernih dengar suara Tuhan. Dan belum lagi dengar-dengaran dengan orang kalau dikasih masukan. Gak bisa tersesat sampai gimana lah. Kalau kita punya kolesterol rendah itu, kolesterol rohani rendah itu gampang di-fix, gampang diperbaiki, gampang diarahkan. Karena itu dikatakan di sini, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan Ia akan meninggikan kamu. Selama hatimu merendah selalu dan terus lawan gravitasi kesombongan hati, saya percaya kalau kita tarik diri terus rendah hati, kita tidak akan pernah diizinkan terlalu jauh dari Roh Kudus. 5 poin yang saya bagikan tadi Anda tidak sadari, mungkin kita ngeflow ayat per ayat dengan alami, tetapi sebenarnya ada 5 titik utama
bagaimana dekat dengan Allah. Kilometer 1 tentunya, tunduklah kepada Allah. Ini nggak bisa ditawar, menawar, nggak ada negosiasi. Ingat ya, komitmen-komitmen apa yang harus Anda tegakkan lagi. 2, janganlah buka celah. Ingat ya, apa yang saya ajarkan tadi, singkirkan semua yang merupakan jerat dan semua yang merupakan perangkap yang tidak lagi kejutan. Karena dari dulu Anda dan saya harusnya belajar dari pengalaman. Itu selalu menjatuhkan. 3, hiduplah dalam roh pertobatan. 4, bencilah apa yang dibenci Allah. 5, kolesterol rendah, rendahkanlah hati senantiasa. Jesus loves you.